Pernah kepikiran nggak, ngurusin dana masjid itu tanggung jawabnya dalam banget loh. Ini bukan cuma soal angka sama laporan keuangan, tapi soal menjaga sebuah kepercayaan yang suci. Yuk, kita kupas tuntas bareng-bareng gimana seharusnya dana ini dikelola. Oke, kita harus mulai dari prinsip paling dasar ini. Kalimat ini nih harus benar-benar nempel di kepala setiap pengurus, bahkan setiap jemaah. Inilah intinya. Uang yang terkumpul itu bukan aset, tapi sebuah titipan suci dari umat. Jadi, kita mulai dari pondasinya dulu ya. Konsep yang jadi dasar dari segalanya, yaitu amanah. Kalau kita paham ini, insya Allah ngelola dananya juga bakal benar. Jadi, apa sih sebenarnya amanah itu? Ini lebih dari sekedar tugas. Ini tuh kayak janji spiritual. Waktu jemaah masukin uang ke kotak infak, mereka itu bukan cuma ngasih duit, tapi mereka lagi nitipin harapan dan kepercayaan mereka ke para pengurus. Berat kan? Nah, ini yang keren banget. Cara pandang ini mengubah segalanya. Setiap rupiah yang masuk ke kas masjid itu bukan lagi sekedar mata uang. Itu adalah wujud dari doa, niat tulus dan keikhlasan banyak orang. Jadi, yang kita kelola itu sebetulnya energi spiritual, bukan cuma aset finansial. Oke, setelah pondasinya kuat, sekarang kita geser ke cara berpikirnya. Mindset yang benar buat ngurusin dana suci ini gimana? Kuncinya adalah pergeseran. Dari sekedar administrasi, jadi sebuah ibadah. Lihat deh perbedaannya. Jelas banget kan? Kalau pola pikirnya cuma administrasi, ya fokusnya cuma angka, laporan, sama prosedur. Udah, gitu aja. Tapi kalau pola pikirnya ibadah, wah ini beda. Fokusnya ke kejujuran, integritas, dan sadar betul kalau setiap tindakan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jadi, intinya ya ini, kalau kita udah menganggap manajemen keuangan itu sebagai ibadah, semua prosesnya jadi punya makna yang lebih dalam. Tiap kali nyatat pengeluaran, tiap kali bikin alokasi dana, tiap kali bikin laporan, itu semua jadi bagian dari amal saleh. Keren kan? Oke, kita udah bahas kenapanya. Sekarang kita masuk ke gimananya. Punya pondasi dan mindset yang benar itu penting, tapi gimana cara nyata mengalokasikan dananya? Dua kata kuncinya, jelas dan transparan. Nah, ini dia 5 pilar utama alokasinya. Pertama, operasional. Ini penting banget biar masjid tetap nyala, listriknya, airnya, kebersihannya. Kedua, perawatan dan pembangunan, biar rumah ibadah kita selalu layak dan nyaman. Ketiga, nah ini yang menghidupkan ruh masjid, kegiatan ibadah, dakwah, dan pendidikan. Keempat, fungsi sosial, karena masjid itu pusat kepedulian buat yang membutuhkan. Dan terakhir, yang sering dilupain tapi krusial banget, dana cadangan buat jaga-jaga dan keberlangsungan masjid di masa depan. Baik, kita sampai di bagian akhir nih. Sekarang kita lihat, semua prinsip tadi itu muaranya kemana sih? Ujung-ujungnya, semua ini adalah soal kepercayaan. Dan setiap pilihan dalam pengelolaan dana ini punya konsekuensi yang nyata. Ini dia konsekuensi yang paling menakutkan. Sekali saja amanah ini diselewengkan, salah dikelola, hancur sudah kepercayaan jamaah. Dan kalau sudah hancur, bangunnya lagi tuh susah banget. Ingat, aset paling berharga sebuah masjid itu ya kepercayaan. Tapi sebaliknya, ini hasil yang kita semua mau. Kalau amanah dijaga baik-baik, transparansi jadi nomor satu, wah, masjidnya bakal benar-benar hidup. Jamaah jadi makin ikhlas nyumbang, program-program jalan lancar, dan insya Allah keberkahan menyelimuti kita semua. Dan ini jadi pengingat spiritual yang dalam banget buat kita semua. Infak yang jumlahnya kecil bisa jadi pahalanya gede banget kalau dikelola dengan jujur sejujur-jujurnya. Karena di mata Allah, yang paling penting itu bukan nominalnya, tapi integritas dan amanah yang ada di baliknya. Jadi, pertanyaan penutup ini bukan cuma buat pengurus, tapi buat kita semua. Sebagai jemaah, sebagai bagian dari komunitas, sudahkah kita menjadikan prinsip amanah ini sebagai pengingat dalam setiap langkah kita? Yuk, jadikan pesan ini sebagai pengingat kita bareng-bareng. Bagikan juga biar makin banyak masjid yang terjaga dengan kejujuran dan penuh berkah.